Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa daraji afaka ya jiratal wa ilal judi wal karami ya uhai judi wal karami ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Alhamdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bishdah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat hadir dalam kegiatan rutin kita pengajian kitab Al-Mawahid Al-Usfuriyah karya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri, dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa pinaringan sehat walafiat, terus bisa beraktivitas beramal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampai ke bab berapa terakhir? Al-hadisus hati wal salasukiyah 31. Terus berikut 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Al-hadisu as-hati wassalasu an Ibni Abbas juga ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbasin, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala sak temene Ibnu Abbas iku qala dawuh, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yadfa'u nolak sapa Allah taala al balaa ing bala an ummati saking umat ingsun. Biman kelawan wong solakan salat sapa man aman saking wong layu sholli kang ora salat sapa man. Walau istama'u ala tarkis shalah lan lamun sepakat sapa ummati ala tarkis shalah ing atase ninggal salat, mana doro mongko ora mirsani ing ummati sapa Allah Gusti Allah tarfata ainin ing sak kelebatan peninggal. Wayat faulan nolak sapa Allah taala biman kelawan wong yuzaki kang gelem ngetokno zakat sapa man min ummati saking umat ingsun aman la yuzaki saking wong kang ora gelem ngetokke zakat. Walau istamaulan namun padha sepakat kabeh ala tarki zakat ing atase ora ngetokno zakat mana darullah tarfata ainin ing sak kelebate peninggal. Wayat faulan nolak sapa Allah an ummati saking umat ingsun diman kelawan wong yasumu kang gelem poso sapa man aman saking wong la yasumu kang ora poso sapa man. Walau istamau ala tarki shawilan senajan padha sepakat kabeh ala tarki shawi ngatasi ninggal poso mana doro mongko ora kersa ningali sapa Allah tarfata ainin. Wayat faulan an ummati diman yahujju aman la yahujju lan nolak sapa Allah an ummati saking umat ingsun biman kelawan wong yahuju kan gelem budal kaji sapa man aman saking wong la yahuju kan ora budal kaji sapa man. Walau istamaulan lamun padha gelem kumpul kabeh ala tarkil haji ngatasi ora nglaksanane haji mana doro mongko ora ningali ing ummati sapa Allah tarfata ainin. Wa yadfa'ullahu lan nolak sapa Allah an ummati saking umat ingsun biman kelawan wong yajma'u kang budal Jumatan sapa man aman saking wong la yajma'u kang ora Jumatan sapa man. Wa lam istama'u lan lamun padha sepakat ala tarkil Jum'ati ing antase ora Jumatan mana doro mongko ora gelem ningali sapa Allah tarfata ainin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menolak bala seseorang yang mau menjalankan sholat dan dari orang yang tidak mau menjalankan sholat. Kalau mereka sepakat nggak melaksanakan sholat, sepakat dong ya, bersepakat konsensus kalau usah sholat untungnya misalkan ya. Allah nggak akan melihat sedikit pun, nggak akan dilihat oleh Allah itu orang itu karena ada niat sepakat tidak mau sholat. Kan ada orang itu sholat itu karena rasa-rasen, karena aduh ketinggalan lah. Ada model seperti itu. Ada yang niat sepakat orang bisa sholat geopo orang tambah sugih umayo bangga ngono-ngono wae. Kalau sepakat seperti itu maka Allah tidak akan pernah melihatnya sedetik pun. Allah nggak akan melihat. Jadi Allah itu akan nolak balak pada orang yang pergi haji, tolak balaknya jauh dari musibah. Orang mengeluarkan zakat jauh dari musibah, orang yang berpuasa jauh dari musibah, orang yang Jumatan jauh dari musibah. Tapi kalau sepakat ora usah Jumatan sapa khotibe Pak Imam Ma'ruf ora usah misalkan. Nah, ini kan layang mana darumullah tarfatai, Allah nggak akan melihat. Nah, bahwa utawi hadis ini iku qauluhu dawi Allah taala. Cerita hadis itu sesuai dengan dawuhnya Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walaula lan lamun ora krana oleh nolak Allah an-nasa ing menungso ba'dhum ing sebagiane menungso bi ba'dhin kelawan sebagian kang liya. Kalau Allah itu enggak menolak balak remuk semua kita ini. Ini karena Allah benar-benar nolak bala itu. Jangan ditimpakan pada kaji alim, jangan ditimpakan. Ini Allah yang nolak itu. Ba'dhum ala ba'd.
Jadi sebagian satu dengan sebagian yang lain. Artinya orang yang nggak ikut sholat ya nggak kena balak gara-gara ono wong sing kan ngerti ya. Jadi gini loh, kalau seandainya di masjidnya Pak Haji itu nggak ada orang sholat, maka Allah nggak akan melihat seluruh penduduk sekitar itu, Allah nggak kerso. Tapi kalau ada orang yang sholat di situ, balak yang mestinya ditimpakan nggak jadi. Termasuk orang yang nggak sholat juga kena bagian, nggak kena musibah. Balak itu tadi gara-gara ada yang sholat. Tapi kalau sepakat, udah nggak usah pergi untuk sholat. Sholat nggak bikin kita kaya, nggak bikin kita tenang menurut pandangan dia ya. Dan maka semua orang itu akan dicampakkan oleh Allah nggak mau melihat. Tapi baru kayak orang wong sing gelem sholat, itu sih nggak sholat yo orang kena musibah betul Pak maksudnya. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala dawuh walau la dafullahin nasa ba'dahum ala ba'din ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Nah, kalau enggak Allah yang nahan bala itu remuk dunia ini la fasadatil ardu. Hancur Pak. Balak terus yang muncul. Tapi Allah nolak bala itu sebab masih ada yang sholat, masih ada yang puasa, masih ada yang haji, masih ada yang mau berangkat Jumatan. Itu baru kayak sampai segitu Pak Haji. Jadi ini luar biasa. Walakin Allah tetapi Allah itu dzul fadlin. Zat kang duweni kanugrahan alal alamin ing atase alam semesta. Jadi Allah kecil sayang sama bumi. Kalau Allah udah gak sayang itu udah remuk bumi ini. Oh nggak sholat terus karepmu rusak dunia. Masih ada yang berpuasa, balak nggak akan ditimpakan. Termasuk orang yang nggak berpuasa itu nggak dapat balak. Nyatanya banyak yang nggak poso malah riyan boleh Pak Joko tak dulu. Nah ini kan seandainya Allah itu murka ya, seandainya murka itu selesai Pak. Wes gak ono riyo, wes gak ada dunia ngomongin remuk kabeh. Tapi karena masih ada yang puasa, akhirnya Allah menolak bala itu. Jadi ojo duwe pandangan gini Pak Joko. Orang kena musibah misalkan musibah banjir badai. Oh ini akibat kufur terhadap Allah. Belum tentu Pak. Belum tentu. Justru itu sebab perbuatan mereka. Itu kita sepakat ya. Jadi misalkan ngapunten, kita kehilangan sesuatu. Itu bukan berarti kowe atau sembahyang atau bukan. Itu kecerobohan kita nggak bisa menjaga. Mungkin naruhnya sembarangan atau lengah, nggak dikunci setang dan lain sebagainya. Begitu Pak. Nggak bisa terus kemudian kita langsung klaim, oh kurang sedekah. Ya mungkin bisa, tetapi itu bukan penyebab utama gitu loh Pak. Saya kadang-kadang wong lihatlah Allah mengadab loh, si ojo keburu-buru gitu loh ya. Jadi pandangan kita itu nggak seperti itu. Itu Allah sudah nolak, ini balak ini nggak akan tak timpakan. Tapi kalau mereka sepakat tuh nggak sholat, sepakat tuh nggak ngaji, sepakat tuh nggak zakat, lah ini jelas Pak, Allah akan enggan untuk memandangnya. Apa bentuknya Allah menolak balaknya? Haitsu afa, sekirane Allah ngapura, wata jawazalan nganggep liwat biman kelawan wong yusolli kang sholat, aman la yusolli saking wong la yusolli kang ora gelem sholat sapa man min umat isik. Jadi Allah itu kenapa kok orang yang nggak sholat itu nggak kena balak misalkan ya? Kenapa kok nggak kena balak? Karena Allah mengampuni orang yang sholat. Allah melewatkan. Misalnya Pak Joko orang sholat ya. Ayo langsung boleh sholat. Itu namanya tajawaz Pak. Jadi proses itu digampangkan, proses itu dipermudah. Itu gara-gara orang yang sholat. Jadi masalah balak ini orang yang nggak sholat pun kebagian barokah wong sing sholat gitu loh. Sehingga kita nggak bisa kemudian mengklaim bahwa orang yang kena musibah mesti maksiat, itu nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Jadi Allah mau mafu niku memaafkan lalu melupakan, seolah-olah kesalahan itu sudah tidak ada. Itu namanya afa wa tajawaza. Kata dia, Wahukia lantai ceritakan inna Fudail bin Iyad saat temannya Fudail bin Iyad salah satu wali Allah rahmatullahi alaihi kana min qutba'i thariq. Jadi Fudail bin Iyad itu sebelum jadi walinya Allah
dulu ini pembegal Pak, pemalak, perampok. Jadi banyak orang-orang yang tersentuh hidayah Allah kebuka hati ini yang dulunya ini wes bergelimangan maksiat Pak. Wa kana yakhruju ila nahiyatin marratan wa ila nahiyatin marratan ukhra. Dan tradisi kebiasaan Fudail bin Iyad itu dia keluar ila nahiyatin maring satu tempat ila nahiyatin ukhra. Jadi setiap tempat pindah-pindah, ngerampoknya itu loh, pindah-pindah. Hatta kana yang tahu torik ala nas, sehingga ono sapa Fudail iku yang tahu ngerampok ala nasi kata manungsa. Wa kana data lailatin wa da'arasa fi hajar. Fi hijri gulami ngoten nggih. Wa kana data lanan tinemu data lailatin ing dalam suwijine wengi wa da'arasa nyeleh sapa Fudail ra'sahu ing sirahe Fudail fi hijri gulami. Dia berada di pangkuan anaknya. Jadi layah-layah sama anaknya gitu loh. Utawa pembantu nih, utawa budake. Idharat qafilatun dumadak tumeka apa kafilah. Tiba-tiba ada kafilah. Ya. Dumadak tumeka apa kafilah. Ya Allah, ada kafilah datang. Falam madanu mongko ari kalane wis parek saka kafilah milu saking Fudail waqafu mongko padha berhenti. Jadi ada kafilah. Napa nggih mangsa mau dirampok ini kafilah segerombolan orang datang mau dirampok. Waqalu lan padha ucap kabeh inna Fudailan hauna ma hasmihi. Padha ucap kabeh ini pergerombolan inna Fudailan hauna. Mesti Fudail itu ada di sini, di daerah sini, namanya Fudail itu ada di daerah sini. Bagaimana nasna? Apa yang harus kita lakukan? Fakolat ta'ifatun minhum, mongko ngucap sapa ta'ifatun sekelompok minum saking gerombolan, bahum salah satu nafarin utawi ta'ifah itu salah satu nafar. Jadi ada 3 orang dari kelompok itu ngomong, ya, lana anar misahmaha, in waqa'a mararna wa illa roja'na. Faroma ahadahu. Nah, jadi gini, 3 orang itu menyatakan kita panah saja, kita tembak saja umpama sekarang itu ya, kita panah. In waqa'a mararna, kalau kena orangnya kita bisa lewat. Okay? Kalau kena orangnya kita bisa lewat. Wah ilah kalau nggak kena ya balik awet dhewe. Gak kena balik. Faroma ahaduhum wa qara'a qaulahu ta'ala. Terus ditembakkan atau dilepaskan anak panah itu sambil mengucapkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi Fudail itu perampok ya, perampok. Terus kemudian kedatangan segerombolan orang yang biasa lewat. Pokoknya kalau ada Fudail perampok kita tembak aja Bu. Kalau kena ya orangnya mati kita bisa lewat. Ini karena kita dibegal ini ceritanya. Kalau nggak kena ya mulai gitu ya, balik aja. Lalu orang dulu itu kalau mana pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kenapa tentang beri arti ini Pak? Pak Ustaz. Iya, alam yakni lil ladina amanu. Ana ta ora tumeka lil ladina amanu kedue pira-pira wong kang padha iman antak saeng yen to anteng apa kulubum atine mukminin alladzina amanu li dzikrillah krana eling Allah. Apa gak menang nek wis kena. Anu apa ora kupuk gitu lho bahasane seperti itu. Apa buatan tunduk gitu loh kalau sudah kena ingat sama Allah. Rupane Fudail bin Iyad iki wis ora mikir, sing penting ngerampok, sing penting begal oleh duit tenang. Nah, wong iman itu mesti tunduk ketika berzikir. Contohnya kalau kita sudah dipimpin oleh guru kita, oleh pemimpin kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kabeh niku atine mesti ada pasor kabeh.
La ilaha illallah. Sesombong-sombongnya orang niku hilang sombongnya saat niku, wah pasti. Nah, ini ku alam yakni lil ladina amanu antaksya qulubuhum bi dzikrillah. Fasoha mongko bengok saka budal sayhatan. Wah teriak budal nih. Wa kharra mughasyian alaih. Fadanna al-ghulam annahu asabahu samun faja'ala al-ghulam yatrubu fi jasadi falamma afa qala asaba lisabullah. Orang sahman wa qala. Jadi ngeten. Teriak, oh kena aku gitu. Jadi aku terkena ini, terkena apa namanya panah, menjerit. Wah terus pembantunya ini bingung, dicari-cari mana kena. Ternyata asobani sahmu, saya terpanah oleh Allah. Jadi kena ayat itu tadi loh, alam yakni lil ladina itu penembak pertama atau pemanah yang pertama. Budel kena esan. Kemudian waramat sani sahman wakoran orang yang kedua dari 3 orang tadi itu kemudian melepaskan anak panahnya, Wakoran Allah Ta'ala lalu mengucapkan firman Allah, Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhir. Jadi orang yang kedua melepaskan anak panah sambil membaca ayat Allah, fafirru ilallah. Moko bali melayu sira kabeh ilallah maring Allah. Ini lakum sak temene ingsun lakum kedue sira kabeh min saking Allah iku nadzir wong kang paring peringatan. Ayat ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita Wahidiyah. Kalau ada mobilnya kalau ada stiker fafirru ilallah berarti itu dulur-dulur Wahidiyah. Fafirru ilallah, ayo balik kepada Allah. Wis leren, kamu kembali saja kepada Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Inilakum minhu nadhirum mubin. Jadi saya hanya mengingatkan aja, balik kepada Allah, balik. Nah ini dulur-dulur kita Wahidiyah itu pakai itu ya, Pak Joko. Ini stiker mobil sudah motor, kalau tulisannya itu berarti Wahidiyah. Dulur kita sama itu, sama baik juga, benar juga. Fasoha Fudel sehatan asyad dan ula. Fudel tambah bengok ya. Fudel malah teriak lebih kencang lagi daripada teriakan yang pertama. Baca alal gula mayat lubu aidon. Oke, dicari-cari sama pembantunya tadi, pendampingnya tadi. Kena sebelah mana? Fakola ya gula asobani sahbullah. Cung, aku tidak kena panahnya orang itu, tapi kena panahnya Gusti Allah. Farma asalis monggo balang atau wong lepas anak panah sapa asalis monggo nomor 3 wa qara Allah Ta'ala terus mengucapkan firman Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu wa anibu lan tobato sira kabeh ila rabbikum bali sira kabeh ila rabbikum maring pangerane sira kabeh wa aslimu lan tunduk sira kabeh lalu maring Allah. Sudah balik saja kamu kepada Allah, tundukkanlah dirimu di hadapan Allah. Mingko beli ayat tiakumul adab saking yento sak durunge tumeka ing sira kabeh opel adab latum sun sira kabeh ora bakal ketulung. Jadi mumpung gurung kena adab, ayo balik kepada Allah. Wis ora usah maling maneh lho, maksudnya ngoten, ora usah ngerampok maneh niku sindirane tapi nggih panah ya Pak. Sopo gak wedi sindir nggih panah. Tau wae mbak kali panah terus diwacana ayat Al-Quran. Nah, awake dhewe niki ora mempan mergo maca ayat Quran tok, Pak. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gak mempan. Aku rek gawakno pistol ae balik ora nggih fafirru ilallah. Ini satu tobat pasti gitu. Makanya kudu punya teori ya. Kenapa sih orang Islam tidak harus jadi ulama? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pajak, ada yang itu supaya kita ada yang bisa nyuwuk barang ini kan pinter, Pak. Mari nyuwung motor nuwusan gitu dengan kata-kata ibadah. Itu luwih manjur tinimbang manjur li Pak. Karena orang itu sedang diobati oleh atau diruqyah oleh Pak Imam. Itu tawuduk kabeh kali Pak Imam. Mergo ngrasa waras gitu ya. Ngrasa waras. Esane Pak. Ngrasa waras. Niku Fudel bin Iyad fasoha Fudel sayhatan asyad minal ula wasani. Lebih kencang lagi terikannya Fudel. Faqala li ghulami wa hasbi irji'u kullukum kullakum fa inni nadimun ala ma faratu li ghad. Jadi wis
Kamu yang bantu saya, bantu bagian apa nyari target, kamu yang bagian ngawasi, sudah kamu balik aja sudah terus balik semua. Aku nyesel dengan perbuatanku, nyesel banget. Nanti takut nanti di hari kiamat, untuk masa depannya di hari kiamat. Laqad dakhala fi qalbi khawfahu fil ma. Nggih. Laqad dakhala fi qalbi khawfuhu fataratu ma kuntu bihi wa tawajjahtu nahwa Makkah. Jadi Fudail bin Iyad ini kemudian merasa takut kepada Allah dengan 3 panah. Yang pertama, alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Panah yang kedua dilemparkan, dilepaskan, fafirru ila ayat yang medeni kabeh niku. Fafirru ila balik nang Gusti Allah. Ayat yang ketiga nggih diwaca, wa anibu ila bali tobat kapasane ngomong seperti itu. Nah, fataroktu maku untuk bilis, aku ninggal semua aktivitas perampokan, tak tinggal, aku mau ngerampok maneh. Watawajah nahwa Makkah, terus berangkat soko Fudail nahwa Makkah menuju Makkah. Hatta balawa bikur bin nahrin, sampai dia ke suatu tempat di pinggir sungai. Nama dulu. Betul. Bikur bin Nahrawan, betul ya. Nahrawan, suatu daerah. Pastak balahu Harun ar-Rasyid. Kemudian disambut oleh Syekh Harun ar-Rasyid. Kalau di Kutai Kartanegara Harunu Rasyid. Ini mana nuni Harunu Rasyid. Padahal kata BNO tapi ngaku NO. Harunu Rasyid. Harun ya. Wes. Terus kemudian disambut oleh Harun Rasyid. Faqala ya Fudail. Harun Rasyid matur, Fudail, inni ra'aitu fil manami, saat temannya aku mimpi ka'anna munadiyan yunadi bi ala soltih, seolah-olah dalam mimpiku itu ada orang yang memanggil-manggil dengan suara yang tinggi. Yaqulu inna Fudailan khafallah. Suaranya itu gini, manggil itu. Fudail sekarang sudah takut sama Allah, sudah tobat sama Allah. Fudail sang perampok ulung, sang pembegal ulung sudah takut sama Allah. Waqtara khidmatahu fa'ajibuhu. Ya. Waqtara khidmatahu lan milih sapa khidmatahu ing ngawula nggone Gusti Allah. Jadi maksudnya sudah melayani Allah lagi, gitu. Sudah tidak mau merampok lagi. Fa'ajibuhu, maka ikutilah Fudail. Fasoka Fudail sayhatan, Fudail terus kemudian berteriak, wa qala ilahi bikaromik wa kibriya'ik tuhibbu 'abdan mudniban kana hariban minka mundu arba'ina sana. Ilahi tu Gusti bikaromika sebab kamuliaan jenengan, wa kibriya ikalan kibriya panjenengan, keagungannya panjenengan, kemahagedeannya panjenengan, tuhibbu abdan, demen panjenengan abdan ing kawula mudhiban kang dosa. Ya Allah, karena karomah Engkau, orang yang dosa, berlumuran dosa seperti ini masih saja Engkau cintai. Orang yang banyak melakukan maksiat kayak gini masih Engkau cintai, ya Allah. Hariban hale wong kang melayu, karena hariban wong kang melayu minta saking panjenengan munggu arba'ina sanatan, sudah sejak 40 tahun maksiat, lari dari kewajiban, cek panjenengan senang. Jadi Allah itu begitu nih caranya Gusti Allah kalau sudah memberikan hidayah seseorang yang nggak mungkin jadi mungkin. Sebaliknya kalau Allah itu sudah yudhilu, kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, kiai model opo, ulama model opo, oleh Allah harus menyesatkan. Koyo-koyo ora mungkin Pak Joko rumangsa uga loh, biyen walim loh tenang. Loh kalau Allah sudah yudhil bihi mayyasha, Allah itu menyesatkan sebagian sesuai dengan kehendaknya Allah. Yahdi bihi mayyasha, Allah juga memberikan hidayah pada orang yang dikehendaki, seperti Fudail bin Iyad perampok. Ini kalau di masyarakat kan jelas bahwa dia itu ahlunar lah, kan model-model perampok terus tatonya itu kan seolah-olah dia itu mesti masuk neraka. Ternyata kalau sudah Allah kasih hidayah dia tobat karena kena panahnya Allah tadi itu dengan ayat. Makanya kalau kita dakwah nanti itu kita bawa pistol aja Pak, bawa parang aja lah ya. Jadi fafirru ilallah, balik kepada Allah. Dan dia itu mau nggak tobat ini dipenggal kepalanya, tembak nanti. Jadi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya.
Model bin Iyad ini adalah gambaran bahwa dulunya orang yang banyak maksiat, banyak dosa, belum pernah dosa, tapi Allah kemudian memberikan nur cahaya hidayah. Jadi kita pelajarannya tidak boleh gampang-gampang mengklaim orang itu dengan dalil pekerjaan aktivitasnya buruk, selamanya dia itu buruk, tidak boleh. Kita selalu berhusnudzon kalau dia ini dikasih hidayah oleh Allah, bisa saja kita kalah baik dalam ibadah. Dan bersyukur kita sudah ya ibaratnya mendapatkan hidayah dari Allah itu kita jaga terus hidayah, karena hidayah itu bisa hilang Pak, bisa hilang kalau kita nggak merawat hidayah. Petunjuk itu loh, ibarat apa sih petunjuk itu Pak? Senter lah, kalau cahaya penerang lah ya. Kalau kita nggak jaga ini, bensinnya nggak dikasih, gasnya nggak dijaga, kena angin bisa saja mati. Nah itu juga hidayah kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim terus dalam setiap hari 17 kali. Itu mudah-mudahan hidayah itu selalu ada di dalam hati kita. Karena modal kita itu nanti oleh surga atau enggak itu ketika kita dapat hidayah iman. Kalau nggak ada imannya model apapun tidak bisa masuk surga. Yang penting masih ada iman menurut dada kita, sampai terjual keimanan kita, tergadaikan keimanan kita, insya Allah dapat. Rabbi bangfa'atihim husna bihur wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bangfa'atihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna Nabi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Terakhir mari kita baca suratul Fatihah untuk Imam Bukhari yang dimakamkan di Uzbekistan, yang malam ini akan menghadapi timnas Indonesia. Mudah-mudahan barokah suratul Fatihah, timnasnya membre dan Fatihahnya sampai ke makbarohnya Imam Bukhari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.